Video ini saya buka dengan satu pertanyaan. Siapa yang paling kaya di Indonesia? Ini pertanyaan simpel ya, tapi saya yakin 90% dari teman-teman bakal salah menjawabnya loh. Dia punya 4 juta pegawai loh. Bahkan dia punya 1 juta bodyguard yang siap membelanya ya. Kita cek daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama kan pasti ada Bapak Hartono bersaudara ya. Dengan kekayaan tuh menyentuh 611,4 triliun. Tapi tetap bukan beliau yang terkaya di Indonesia. Keluarga Wijajah dengan 139,2 triliun, which is wow juga kan. Tapi ya teman-teman harus tahu bukan itu yang terkaya gitu. Jawabannya agak mengejutkan ya teman-teman. Yang paling kaya di Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Jadi kita bayangkan ya, jumlah pegawai negeri sipil PNS atau ASN ya, aparatur sipil negara itu sampai 4,17 juta jiwa. Terus kita lihat tuh anggota TNI itu hampir 1 juta jiwa loh anggotanya ya. Dan itu terus mengalami peningkatan. Apalagi kemarin kan baru pengumuman PPPK sama CPNS ya. Selamat buat teman-teman yang sudah lolos. Anggaplah semua dikasih gaji rutin ya. Antara dikasih 3-4 juta ya. Ya anggaplah 3 juta ya. 3 juta dikali 5 itu kan sudah 15 triliun setiap bulannya. Itu luar biasa banget loh jumlahnya Bapak dan Ibu. Dan itu belum termasuk tunjangan, bonus segala macam, belum termasuk gaji DPR. Dan itu semua digaji rutin, dijamin oleh negara gitu loh. Teman-teman nggak boleh meremehkan ya, nggak boleh meremehkan kemampuan negara ini untuk mengeluarkan uang, nggak boleh meremehkan kemampuan NKRI untuk berbelanja. Jadi tahun 2020 kemarin anggaran pengeluaran untuk belanja negara ya, negara ini belanja sampai 2.595,4 triliun dalam setahun. Itu kalau pakai uangnya Bapak Hartono masih kurang kan, cuma 611 triliun gitu loh. Ini udah kita belanja 2.595 triliun loh. Dan kalau nggak kaya ya Bapak dan Ibu ya, ngapain orang-orang besar seperti Ibu Puan itu kan rebutan mengepakkan sayap untuk menjadi presiden ya, ataupun orang-orang besar seperti Bapak Prabowo itu harta sudah triliunan, udah terkenal juga ya, punya power. Ngapain juga selevel Pak Luhut ya, dia mau ngambil kerjaan lebih tuh, mau ngambil kerjaan tambahan. Padahal kan beliau sendiri sudah termasuk orang yang sukses ya di bidang bisnis ya. Ya karena itu tadi, karena memang negara ini mampu, negara ini memang super kaya banget. Saya bahkan harus akui ya, 100 juta pertama saya dapat dari NKRI. Saya pernah jelaskan ya di video sebelumnya, video yang ini perjalanan 2 miliar pertama saya ya. Jadi 100 pertama saya itu saya dapatkan saat saya mengikuti tuh ada lomba-lomba karya tulis ilmiah yang kebanyakan diadakan oleh instansi-instansi pemerintah, di mana hadiahnya tentu saja dibayarkan oleh APBD ya, APBD ataupun APBN ya, anggaran belanja daerah ataupun anggaran belanja negara gitu loh. Saya seorang anak SMA loh Bapak dan Ibu, bukan siapa-siapa yang hanya karena kemampuan saya untuk berpikir kritis saya dikasih uang sampai 100 juta gitu. Itu sesuatu yang apa ya, sering dilupakan, sering luput dari pemikiran orang-orang gitu loh. Lalu dengan informasi ini ada banyak sebenarnya pelajaran berharga yang Bapak Ibu bisa ambil. Ada banyak pelajaran berharga dan penting yang bisa teman-teman petik gitu loh. Bisa aja melalui video ini Anda bisa merancang sebuah strategi tuh untuk dapetin 100 juta ataupun 1 miliar pertama ya dari negara ini. Bukan dengan korupsi, titik beratkan dulu ya. Korupsi janganlah ada Bapak dan Ibu ya, karena apa itu? Karena itu selain sesuatu yang sangat hina, kalau saya boleh jujur ya, nominalnya juga nggak terlalu besar apabila dibandingkan dengan cara legal lainnya gitu. Uangnya sedikit, aset disita, masuk penjara gitu. Ya kecuali kalau level korupsinya kayak Bapak Setio gitu. Habis itu Fortuner nabrak tiang listrik, ya sudahlah jadi bakpao nanti. Nanti saya bagikan kok tips dan trik gimana cara-cara atau skema apa yang ada yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk menghasilkan uang. Sebagai balasannya seperti biasa, saya hanya minta 1 like dan subscribe. Saya minta sepersekian detik tuh waktu Bapak dan Ibu untuk menekan tombol like dan subscribe. Dah selesai, beres gitu aja. Terima kasih ya. Sebenarnya ada beberapa jalur ya, tapi ya kebanyakan besar kan ini apa ya, menitik beratkan untuk yang sudah menjadi dosen, menjadi guru. Ada kayak hibah untuk penelitian pengabdian kepada masyarakat, hibah invensi gitu. Dan nominalnya nggak main-main gitu, sampai miliaran juga sih. Ada hibah untuk dosen muda juga. Tapi untuk masyarakat umum sebenarnya nggak usah khawatir. Ada yang kayak
wirausaha muda mandiri ya, dari Bank Mandiri ini hadiahnya sampai 2,5 miliar. Ini memang terbuka untuk umum, untuk masyarakat yang memang wirausaha, yang swasta juga nggak masalah sih. Bahkan kalau bapak dan ibu, teman-teman sekalian mau ngambil gelar S2 ataupun S3 baik di dalam ataupun di luar negeri, ada kok beasiswa dari pemerintah Indonesia ini, beasiswa pendidikan untuk Indonesia melalui LPDP ya. Silakan dibaca petunjuknya, silakan dibaca informasinya, seleksinya seperti apa. Bahkan untuk anak-anak SMA juga banyak sering ada lomba-lomba karya tulis, lomba-lomba karya ilmiah, walaupun ya nominal hadiahnya masih sekitar 3 sampai 5 jutaan. Tetap aja itu sesuatu yang wow ya gitu loh. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya pemerintah ini sangat mendukung penuh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ya mau nggak mau harus belajar, nggak mau kan harus berpikir kritis, melakukan analisa dan critical thinking ya. Nggak bisa kan duduk tenang dapat uang kecuali cuan sesat. Artinya kesempatan sangat terbuka lebar. Itu tinggal kita yang mau mengambilnya Bapak dan Ibu. Dan ini jumlah dana luar biasa banget gitu loh. Dan kadang-kadang ya mohon maaf ya nggak terpakai dengan baik. Karena apa ya? Karena nggak ada yang mau ngambil. Sedikit yang mau ngambil, sedikit yang mau berusaha gitu loh. Ya selain cara-cara seperti ini mungkin ada beberapa tender-tender negara ya. Ini ada namanya daftar tender pengadaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya usaha, punya bisnis dan mau kerjasama dengan ini pemerintah, ya silakan lihat di tender ini. Jadi semua sudah dibuka untuk umum. Jadi silakan kalau Anda bisa menjual produk Anda bahkan hanya Rp1.000 aja lebih murah dan ready gitu. Harus ready ya. Bisa kok ikutan di tender ini gitu. Bahkan simple kayak kontraktor, tukang bangunan, jualan bahan bangunan, besi segala macam bisa kok juga ikut kerjasama di sini gitu. Dicek-cek ya di sekitar sana itu. Nominalnya nggak main-main, dari 630 juta sampai 3 miliar loh. Iya kan namanya juga kerjasama dengan orang terkaya di Indonesia. Ya enak pasti gitu kerjasamanya gitu. Cuma ya itu harus bersih dan harus legal gitu. Legal itu seperti apa ya? Misalnya kalau menggunakan nama perorangan ya harus punya yang namanya NPWP untuk pajaknya ya. Terus misalnya kalau kita mau pakai perusahaan bisa CV, bisa PT dan semua harus ya tercatat dengan baik itu. Ya normal ya seperti itu ya. Ya udah mau tahun 2022 ya Bapak dan Ibu ya. Ini beberapa hari lagi, sisa 2 hari lagi menuju 2022. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sangat setia menonton di channel Dr. Amerta. Dari bulan Mei sampai hari ini sudah 32.000 orang ya subscribe di channel ini. Kalian memang luar biasa itu. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak ada niat untuk mengedukasi gitu loh. Saya tidak ada niat apalagi sampai menggurui Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, yang nggak ada ya. Ini lebih ke mungkin sekedar menghibur aja ya dari cara penyampaian juga ya. Mungkin tujuan lainnya ya biar Bapak dan Ibu memiliki wawasan yang lebih gitu loh. Jadi bisa melihat suatu masalah atau suatu topik itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini bisa melihat dari sudut pandang saya ya, sedikit tidak bisa bisa membuka lah wawasan gitu, cakrawala Bapak dan Ibu. Dan sekaligus di video ini saya ingin ucapkan permohonan maaf apalagi untuk teman-teman kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun cara penyampaian saya yang kurang cocok gitu. Karena tidak ada gading yang tidak retak, saya juga hanya manusia biasa. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui, ada banyak hal juga yang mungkin saya salah ya gitu. Tapi intinya kita akan belajar, kita akan bertumbuh bersama. Ya namanya juga di dunia investasi ya, semua ada resikonya itu. Bahkan hidup ini pun adalah sesuatu yang beresiko itu loh. Memilih bidang ilmu, misalnya mau kuliah ya gitu, sudah memiliki resikonya. Sampai saat kita bekerja sekalipun semua punya resiko masing-masing ya gitu. Bahkan sampai kita menikah juga ada resikonya kan gitu. Nggak menikah pun ada resikonya kan gitu. Memutuskan punya anak juga ada resikonya. Hidup ini saking beresikonya ya teman-teman ya. Nggak ada yang akan hidup selamanya gitu. Ujungnya semua pasti akan mati kan itu kan. Ya kan, siapa yang hidup selamanya kan nggak ada kan gitu. Makanya kalau kita sudah mengetahui itu profil resiko kita seperti apa, kita bisa memutuskan jalan yang terbaik nih untuk kita ke depan nanti. Ya deh, semoga semua tetap sehat, tetap semangat, sampai ketemu di tahun 2022 nanti. Dadah.